Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, baik. Nah, hari ini kita sudah masuk pembelajaran pada bab 2, yaitu peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Jadi nanti kita bakalan ada bahas nih beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Eropa yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita saat ini, ya, kehidupan umat manusia. Apa-apa saja itu? Oke, kita lihat materinya. Nah, jadi dalam bab 2 ini, dalam bab peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia, kita akan bahas sedikitnya 4 peristiwa yang berpengaruh nih terhadap kehidupan kita saat ini. Nah, yang pertama yaitu peristiwa merkantilisme. Apa nih Bu, peristiwa merkantilisme? Ini nanti akan berhubungan dengan politik ekonomi, ya, terutama politik ekonomi negara kolonialis pada saat itu. Oke, lebih jelasnya nanti akan kita bahas di setiap video pembelajarannya. Nah, kemudian peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Renaissance. Nah, peristiwa Renaissance inilah yang kemudian melahirkan paham humanisme. Nah, kemudian ada yang namanya kemajuan di bidang seni dan juga kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Masing-masingnya dan lebih detailnya nanti akan kita bahas pada setiap video pembelajarannya. Nah, lalu yang ketiga yaitu peristiwa reformasi gereja. Nah, peristiwa reformasi gereja inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya berbagai golongan Protestan. Nah, kemudian nanti muncul paham-paham Calvinisme, kemudian Anglikan, Lutherian, dan juga Zwingli. Nah, kemudian peristiwa yang terakhir yaitu revolusi industri. Nah, siapa nih yang tidak kenal dengan revolusi industri? Di mana pada saat peristiwa revolusi industri inilah lahirnya inovator di bidang industri. Ya, ditemukannya mesin, kemudian berkurangnya tenaga kerja buruh karena sudah menggunakan teknologi mesin, ya kan, seperti itu. Kemudian karena hal tersebut maka lahirlah nanti golongan kapitalis. Nah, itu gambaran umum saja tentang keempat peristiwa ini. Secara detailnya, secara lebih khususnya lagi itu akan dibahas di setiap video pembelajarannya. Nah, hari ini kita khusus akan membahas peristiwa merkantilisme. Oke. Nah, pengaruh merkantilisme terhadap kehidupan umat manusia. Oke. Nah, ini adalah sebuah lukisan yang menggambarkan bagaimana Eropa pada saat itu. Ya, ternyata ketika kita berbicara merkantilisme, maka merkantilisme ini berkembang di negara-negara Eropa, khususnya di negara-negara Eropa Barat. Itu pada abad 16 sampai dengan abad 18 Masehi. Nah, politik ekonomi ini dipelopori oleh siapa? Ada 3 pelopor daripada politik ekonomi ini. Nah, yang pertama itu adalah Jean Thomas Monsieur Stuart. Dia merupakan tokoh yang berasal dari Inggris. Kemudian ada Jean Baptiste Colbert dari Prancis. Dan juga yang terakhir ada Antonio Serra. Nah, Antonio Serra ini adalah tokoh yang berasal dari Italia. Nah, oke, ini adalah lukisan ya, lukisan dari Jean Thomas Monsieur Stuart, merupakan pelopor politik ekonomi ataupun pelopor dari merkantilisme. Oke, next. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa itu Bu merkantilisme? Nah, tadi sudah disinggung yaitu politik ekonomi. Lebih jelasnya yaitu, merkantilisme adalah suatu politik ekonomi negara kolonialis yang bertujuan mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan logam mulia. Kekayaan logam mulia ini adalah emas, ya, logam mulia ataupun emas. Nah, jadi pada waktu itu, logam mulia ini dijadikan sebagai ukuran kekayaan dan kekuasaan negara.
So, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan semakin berkuasalah negara tersebut. Kayak gitu. Jadi mereka percaya bahwa dengan kekayaan yang melimpah, maka kesejahteraan akan meningkat. Dan pastinya kekuasaan semakin mudah didapatkan. Nah, kemudian salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi merkantilisme, yaitu Inggris Raya. Nah, gerakan merkantilisme berkembang di negara-negara Eropa Barat, seperti di Belanda, kemudian Inggris, ada juga Prancis, dan juga di Jerman. Nah, inilah negara-negara Eropa Barat yang memang gerakan merkantilisme ini cukup berkembang, di mana keempat dari negara-negara ini itu saling berlomba. Saling berlomba untuk apa? Untuk mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan berupa logam mulia untuk berbagai kepentingan ini tadi. Nah, kemudian berbagai kepentingan seperti industri, kemudian ada juga perdagangan, lalu pertanian, dan juga ekspor dan impor. Nah, disinilah keempat negara ini ataupun negara-negara Eropa Barat saling berlomba untuk mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan. Nah, dari seluruh sektor ini, baik dari industri, kemudian perdagangan, pertanian, maupun kegiatan ekspor-impor. Nah, next. Oke, jadi di negara yang menganut merkantilisme, nilai uang ini disamakan dengan emas, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan emas. Nah, kalau saat ini kan kita kenalnya uang ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan uang. Jadi kalau pada masa merkantilisme ini berlomba-lomba untuk mendapatkan logam mulia atau emas. Nah, politik merkantilisme tidak hanya menjadikan logam sebagai sumber kemakmuran, tetapi juga untuk menukarkan barang dengan emas batangan. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Sehingga hal ini menyebabkan adanya yang namanya arus masuk emas ke pasaran Eropa meningkat tajam. Nah, selain itu, politik merkantilisme mendorong bangsa-bangsa Eropa Barat melakukan penjelajahan dan menjalin hubungan perdagangan dengan dunia timur yang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, ini kan semua negara-negara tadi pengen nih memburu logam mulia, pengen memburu emas, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan perjalanan atau penjelajahan. Masih ingat ya tentang konsep 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, merkantilisme ini ataupun politik ekonomi yang memang sangat mengedepankan emas ataupun logam mulia, mengincar logam mulia ini masuk ke dalam 3G tadi, yaitu gold, kekayaan. Ya, makanya nyambung nih ke sini, mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan dunia timur, seperti itu. Nah, sejak saat itulah penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa Barat dibiayai oleh pemerintahnya. Untuk apa? Untuk memburu emas-emas tadi. Seperti itu. Nah, akhirnya politik merkantilisme ini kemudian mendorong yang namanya terbentuknya persekutuan dagang atau kongsi-kongsi perdagangan. Seperti apa contohnya EIC? Nah, EIC yaitu East India Company, merupakan kongsi dagang perdagangan Inggris di Asia. Lalu ada juga dikenal dengan VOC. Nah, Foreign Ost Indies Company, merupakan kongsi perdagangan Belanda yang ada di Indonesia. Sudah tidak asing ya dengan VOC. Nah, ini merupakan kongsi perdagangan Belanda yang pernah didirikan di Indonesia. Nah, kemudian dalam perkembangannya, politik ekonomi merkantilisme ini kemudian mendorong perebutan daerah koloni. Nah, yang kemudian dijadikan sebagai daerah jajahan. Pertama-tama niat mereka adalah untuk memburu kekayaan. Nah, kemudian dalam perkembangannya, ternyata politik ekonomi merkantilisme ini sangat menghasilkan, gitu ya, sangat memotivasi untuk mengumpulkan kekayaan-kekayaan. Sehingga terjadilah yang namanya perebutan daerah, yang kemudian dikenal dengan yang namanya daerah jajahan.
Nah, penjelajahan samudra orang-orang Eropa Barat nih akhirnya sampai di Kepulauan Indonesia. Di mana kita tahu Kepulauan Indonesia kaya akan rempah-rempah seperti lada, kemudian cengkeh, pala, bunga pala, maupun yang lainnya. Ya, sangat banyak rempah-rempah yang tumbuh di Indonesia pada saat itu yang memang menjadi primadona oleh orang-orang Eropa. Karena mereka sangat butuh nih dengan rempah-rempah yang tumbuh subur di tanah Nusantara. Nah, bagi bangsa-bangsa Eropa, rempah-rempah ini merupakan barang komoditas yang sangat laku di pasaran Eropa. Mereka menukar bahan komoditas tersebut dengan barang-barang hasil industri Eropa yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Biar makin banyak nih keuntungannya, kayak gitu. Nah, mereka juga melakukan penguasaan daerah yang kemudian dikenal dengan penjajahan ataupun kolonialisme di Indonesia. Nah, untuk biar supaya dapat keuntungan lebih banyak tadi, maka mereka melakukan yang namanya monopoli perdagangan. Dengan apa? Dengan mendirikan VOC tadi. Kalau di Indonesia VOC, kalau di Asia, khususnya di India itu ada EIC. Nah, seperti inilah cara-cara yang dilakukan oleh khususnya orang-orang Eropa Barat pada saat itu untuk mendapatkan atau mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan pundi-pundi emas, seperti itu. Oke? Ternyata kalau kita lihat dan kita telisik, maka pengaruh merkantilisme ini sangat terasa, khususnya untuk kita yang tinggal di Indonesia. Ya, hadirnya politik ekonomi merkantilisme ini ternyata berpengaruh terhadap penjajahan atau kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Oke, sampai sini paham ya bagaimana hubungan antara hadirnya politik ekonomi merkantilisme terhadap kehidupan umat manusia khususnya di Indonesia. Oke, sampai sini pertemuan singkat kita hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Anizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.